قال رسولنا الكريم: لتفتحن القسطنطينية، فلنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Kitsunebi. Kali ini saya akan membahas tentang Hagia Sophia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tubtahanal Konstantinia, walina amal amiruha, walina amal jais dalikal jais." Konstantinopel pasti akan dibebaskan melalui tangan seorang ksatria. Maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis riwayat Ahmad. Maka tahun 1453 bisyarah itu nyata. Sabda Nabi terbukti. Maka bagi kaum muslim, Hagia Sophia bukan sekedar masjid, ia adalah simbol kebenaran sabda Rasulullah, pengingat sekaligus penyemangat. Saat Sultan Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel, ini adalah tempat pertama yang beliau kunjungi. Sejarah mencatat ia memandang Hagia Sophia yang megah turun dari kudanya, melepas helm perangnya, lalu bersujud ke arah kiblat, mengambil segenggam tanah Konstantinopel, lalu menaburkan ke atas kepalanya, simbol kerendahan hati bahwa dia hanyalah tanah. Perintah pertama Al-Fatih adalah fungsikan Hagia Sophia menjadi tempat sholat. Maka hari yang sama, saat matahari mulai kehilangan sinarnya, waktu asar, janji itu sempurna. Azan berkumandang di langit Konstantinopel, isak tangis dan haru menjadi pelengkapnya. Namanya diperindah menjadi Hagia Sophia, tempat terindah di seluruh muka bumi itu. Arsitektur paling ternama yang pernah dibuat itu di saat yang sama adalah tempat untuk mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan khusus khas Turki dengan penekanan awal dan akhir seolah menjadi menara-menara suara Hagia Sophia. Jadi menjadi tempat sujud kembali setelah fungsinya dikembalikan. Masjid Hagia Sophia tak henti melaksanakan tugasnya sampai tahun 1934 ketika kabinet Turki memaksanya menjadi museum oleh Kemal Atatürk laknatullah alaih. Tahun 2020 dan 86 tahun kemudian Erdogan dan pemerintahannya membatalkan keputusan itu, membuka jalan untuk Hagia Sophia kembali lagi menjadi masjid Allah. Meski kita tahu keputusan ini syarat dengan kepentingan politik yang ada di belakangnya, tetapi keputusan ini menyatukan mata dan hati kaum muslim di seluruh dunia. Mereka bangga dengan era kejayaan mereka saat dipimpin Islam. Bayangkan seandainya Hagia Sophia benar-benar di bawah kekuatan khalifah yang agung sekelas Sulaiman Al-Qanuni, maka ini bukan hanya menjadi kenangan indah, tetapi benar-benar menjadi simbol kekuatan dan kemuliaan. Insya Allah itu tidak akan lama lagi. Maka bisyarah Nabi kedua akan terwujud dengan izin Allah. Inilah bukti kerinduan umat Islam kepada sebuah kesatria, sebuah hero, sebuah pahlawan yang sudah lama sekali umat Islam tidak ada pahlawan, seorang kesatria seperti Muhammad Al-Fatih, seperti Khalid bin Walid, Sulaiman Al-Qanuni. Mereka rindu kepada seorang pahlawan yang akan membebaskan negara-negara Islam yang sedang dijajah, seperti Palestina, seperti Muslim Uighur Cina, Patani Thailand, yang sekarang umat Islam ini sekarang dibantai. Umat Islam sangat rindu kepada pemimpin yang bisa membebaskan itu semua. Layaknya Mu'tasim billah. Maka dari itu berjuanglah. Hanya saja mungkin Allah ingin tunjukkan pada kita bahwa perjuangan itu mesti semurni-murninya, bukan ngarap pada manusia yang bikin kecewa, bukan memperjuangkan manusia yang pasti berubah. Semua ini anugerah Allah agar kita kembali fokus dalam berdakwah, menegakkan agama, membina umat, memperjuangkan ide Islam
yang mungkin akhir-akhir ini terlalaikan. Manusia berubah, Islam tidak. Taat pada kebenaran dari Allah itulah menang, bukan pembenaran yang curang. Brother sekalian, kita tentu tahu kita sedang berada di penghujung fase keempat akhir zaman. Tak lama lagi fase kelima akan kita jelang. Brother, tentu kau ingat di beberapa tahun terakhir garis batas antara barisan hak dan batil Allah tampakkan begitu nyata. Tentu kita menyaksikan beberapa saudara yang kemarin masih dalam barisan kebenaran tiba-tiba berpindah ke jalan penonton. Tentu kita tahu kabar kedahsyatan fitnah akhir zaman. Pagi beriman, sore menjemput kekufuran. Sejatinya mereka yang berpindah kemanapun, mereka tetap di tempatnya. Hanya Allah saja yang membuka kedoknya dari mata manusia. Allah melakukan itu karena sayang pada umatnya yang masih setia memperjuangkan jalannya. Tak rela dia hambanya yang lurus berkubu dengan yang bengkok, apalagi dipimpin oleh orang yang tak benar-benar memperjuangkan jalannya. Sekali lagi, tentu Allah tidak rela para hambanya yang lurus memperjuangkan kejayaan Islam dipimpin oleh orang-orang yang tak berjuang untuk Islam. Wahai siapapun yang memanfaatkan semangat para mujahid untuk kepentingan lain, jangan bermimpi untuk bisa mendapatkan kemenangan dari usaha itu. Justru Allah akan hinakan engkau dunia akhirat. Allah akan bersihkan barisan-barisan mujahidnya dari para pencoleng sebersih mungkin, sampai tampak secara nyata siapa saja yang benar-benar berjuang untuk. Sedangkan pertolongan Allah akan datang setelah barisanmu benar-benar bersih dari orang-orang yang tak layak berada di dalam.